Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pembelajaran yang pertama, pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1 menjelaskan tentang ayo belajar memahami surat Al-Alaq. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang surat Al-Alaq, yaitu pada materi awal ada pengenalan dalam surat Al-Alaq, yaitu apa saja ya anak-anak. Pahami dan simak penjelasan dari babak berikut ini. Yang pertama, ada arti dari surat Al-Alaq. Artinya apa anak-anak? Yaitu adalah segumpal darah. Al-Alaq berarti segumpal darah. Kemudian terdiri dari berapa ayat? Dari 19 ayat. Al-Alaq mempunyai 19 ayat. Selanjutnya tergolong dalam surat Makkiyah karena diturunkannya surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad berpindah ke Madinah, dan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan tahun Hijriyah. Kemudian urutan dalam surat Al-Alaq yaitu pada urutan 96 dalam Al-Quran, yang totalnya Al-Quran adalah 114 ayat di dalam Al-Quran. Nah, pada urutan 96 ini adalah urutannya surat Al-Alaq. Selanjutnya, nama lain dari surat Al-Alaq adalah Iqra. Bahasa Arab Iqra, nama lainnya yang artinya adalah bacalah. Iqra, bacalah. Kemudian nama lainnya ada lagi yaitu Al-Kalam, yang artinya adalah pena, atau pena itu apa? Ballpoint atau pena. Selanjutnya kita bahas ayat pertama dan ayat terakhir di surat Al-Alaq. Di sini ada penjelasan ayat pertama yang sudah Bapak tulis di sini, yaitu pada surat yang ke-1, yang pertama, surat Al-Alaq diawali dengan kata Iqra. Iqra tadi, atau Iqra yang artinya adalah bacalah. Apa maksudnya, apa maknanya? Yaitu Allah atau diperintahkan oleh Allah agar seluruh manusia, yang khususnya adalah umat Islam ini, agar lebih rajin membaca dan belajar. Intinya supaya seluruh manusia yang diperintahkan oleh Allah, khususnya adalah umat muslim, umat Islam, agar rajin untuk mencari ilmu, untuk belajar dan membaca. Sedangkan ayat terakhir di surat Al-Alaq ada yang berbunyi wasjud waqtarib. Itu ayat yang terakhir
Ini adalah termasuk ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat-ayat pilihan. Itu. Artinya, jika kamu membaca ayat yang merupakan ayat sajadah, disunahkan untuk bersujud, melakukan sujud tilawah. Tidak hanya membaca saja, jika ada yang mendengar juga ayat sajadah, disunahkan. Sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Sunnah tidak apa-apa, tapi lebih baik mendapat pahala. Itu disunahkan untuk bersujud, sujud tilawah. Ada doanya sujud tilawah. Selanjutnya boleh anak-anak dibuka LKS-nya Al-Quran Hadis kelas 5 halaman 5. Kita baca untuk bacaan surat Al-Alaq ini bersama-sama supaya lebih hafal. Nanti dibaca sendiri-sendiri ya di rumah. Mari kita baca bersama-sama. Di sini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini dibaca sendiri-sendiri ya di rumah. Nanti dihafalkan. Nanti setoran 3 ayat boleh setoran melalui voice note di WA Bapak. Sebelum menghafalkan nanti dicatat dulu ya yang sudah Bapak jelaskan, atau boleh digarisbawahi. Yang penting-penting ini di LKS-nya digarisbawahi. Seperti tadi arti dari Al-Alaq
Terus terdiri dari berapa ayat, tergolong surat apa. Ini dicatat. Ini boleh dicatat mencontoh di papan yang sudah Bapak tulis di sini. Ini boleh di screenshot. Sudah? Selanjutnya kita baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat kedua. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiga. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Ayat keempat, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Ayat kelima, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat keenam, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ayat ketujuh, karena dia melihat dirinya serba cukup. Ayat ke-8, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembalimu, atau kepada Tuhanmulah tempat kembali. Ayat ke-9, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Ayat ke-10, seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Ayat ke-11, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Ayat 12, atau dia menyuruh bertawa kepada Allah. Ayat ke-13, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ayat 14, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ayat ke-15, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Ayat 16, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ayat ke-17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ayat ke-18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. 19, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Itulah terjemahan dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 19. Kemudian ini ada kosakata surat Al-Alaq. Ini dibaca sendiri ya. Dari samping kanan ke bawah. Kholaqa yang menciptakan, alaki segumpal darah, alama mengerjakan. Ini sampai ini dibaca sendiri. Untuk pertemuan yang awal kita fahami dulu untuk mengenal surat Al-Alaq dan bacaan surat Al-Alaq. Ini dihafalkan ya, setoran 3 ayat. Jika belum hafal, dibaca berkali-kali. Kita nanti waktu mengumpulkan tidak boleh membaca ya, harus dihafalkan, harus jujur.
voice note saja 3 ayat. Silakan ya anak-anak. Ini untuk kejujuran masing-masing dan mengasah kecerdasan anak-anak, seberapa daya tangkap keingatan. Ingatnya memori otaknya sampai seberapa besar untuk menghafal Al-Quran. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.